بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وهذه المسألة تسمى مسألة النصوص dan masalah niki disebut dengan masalah an-nusus. Itu masalah yang berkaitan dengan فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُضْغَةِ صُورَةٌ لَا ظَاهِرَةٌ وَلَا خَفِيَّةٌ. Jika pada segumpal daging tersebut tidak terdapat bentuk yang zahir maupun bentuk yang tersembunyi, walakin qulna hiya aslu adamiyyin walau baqiyat tatasawwarat inqadat al-iddah biwad'iha 'ala al-madhhab al-mansus. Masalah sadika disebut dengan mas'alah an-nusus. Fa innahu nassa huna 'ala anna al-'iddata tanqadi biha. Maka sesungguhnya beliau di sini memberikan nas atas iddah tersebut habis biha bil mudghah nikah wa ala annahu la tajibu fiha al-ghurratu, dan atas bahwasanya tidak wajib padanya pada mudghah sabaru nikah adalah al-ghurrah. Al-ghurrah sebutkan makna daripada ghurrah kemarin nikah, ketika ada orang hamil kemudian dipukul dan keluarlah isi perut tersebut ke kandungannya tersebut, maka wajib ghurrah. Kalau anak tersebut mati dengan sebab pukulan, anak dalam perut mati dengan sebab pukulan, maka di sini wajib ghurrah, yaitu mengganti rugi dengan budak yang masih kecil. Wala yathbutu fiha al-istilat, dan tidak bisa ditetapkan padanya pada mudghah tersebut istilah, yaitu bahwa perempuan budak tersebut menjadi ummul walad. Ummul walad. Barak sampun wika saat taparan ummul walad tiga. Misal makin Zaidun berduin budak nina. Zaidun berduin budak nina. Kemudian ampun berhubungan kanjeng budak nina dan hal tersebut halal. Kemudian dari hasil hubungan tersebut Zaidun mendapatkan anak dari budak perempuan tersebut, maupun anak langan budak perempuan. Berarti anak ini adalah anak Zaidun yang dia dapatkan dari budak perempuan. Lamun Zaidun tersebut mendapatkan anak dari budak perempuan, maka budak perempuan tersebut besok akan merdeka dengan meninggalnya Zaidun. Meskipun Zaidun tidak mengatakan kamu saya merdekakan. Lamun mati Zaidun, secara otomatis perempuan yang jadi budak niki akan menjadi merdeka. Dan niki disebut dengan ummul walad. Berarti ummul walad tersebut budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya dan menghasilkan anak. Nah, lamun yang dilahirkan tersebut hanyalah mudghah yang tidak memiliki surah zahir dan tidak juga memiliki surah khafiyah. Berarti dengan mengeluarkan mudghah oleh perempuan tersebut, itu tidak bisa menjadikannya berstatus sebagai ummul walad. Dia kena perhatikan. Yang membaca wala yathbutu fiha al-istilat, dan tidak bisa ditetapkan padanya tersebut al-istilat, yaitu menjadikan perempuan itu sebagai ummul walad. Wal farqu anna al-iddata tanqadi bi bara'ati ar-rahmi wa qad hasalat. Dan perbedaannya tersebut nih bahwasanya al-iddah tanqadi, dalam artian maka bis iddah oleh masalah niki,
maka hukuman habis iddahnya dengan mengeluarkan mudghah yang tidak berbentuk zahir maupun secara yang tersembunyi. Tidak ada bentuk yang nyata, bentuk manusia, dan tidak juga ada bentuk tersembunyi, bentuk manusia. Namun dengan lahirnya mudghah tersebut, iddahnya menjadi habis. Okay, sementara ndik wajib ghurrah dan juga ndik menyebabkan adanya istilah. Wal farqu, perbedaannya. Beda maka iddahnya baru selesai. Annal iddata tanqadi bi bara'atir rahimi, bahwa iddah tersebut sudah habis. Iddah tersebut habis dengan bersihnya rahim. Berarti dengan keluarnya mudghah nikah, maka rahim sudah bersih. Lamun rahim sudah bersih, berarti iddah sudah habis. Wa qad hasalat ay wa qad hasalat bara'atur rahmi, dan sesungguhnya sudah terjadi bara'atur rahmi tersebut, bebasnya rahim dari mudghah tersebut. Berarti dinara wa isin mandi dengan salainan nikah. Wal aslu bara'atu dhimmati fil ghurrati, dan hukum asal adalah terbebasnya dhimmah, terbebasnya tanggungan pada masalah ghurrah. Itu hukum asal. Berarti hukum asal seseorang tersebut tidak wajib membayar ghurrah. Yang mewajibkan orang tersebut membayar ghurrah adalah karena membunuh anak yang berada dalam perut. Lalu hukum asalnya tidak wajib membayar ghurrah. Wa umumiyatul walad innama tathbutu tab'an lil walad, dan menjadinya ibu, umumiyatul walad, dan menjadinya ibu daripada ibu anak tersebut, innama tathbutu, hanya saja bisa ditetapkan taba'an lil walad, yaitu karena mengikuti anak. Sementara saksugul tersebut nikmat teparan walad, saksugul tersebut nikmat teparan anak. Lamun nikmat teparan anak, berarti tidak sah ibunya tersebut dijadikan sebagai ummul walad. Ia kena teparan nikah. Wa umumiyatul waladi innama tathbutu tab'an lil walad. Jadinya ibu perempuan itu berstatus sebagai ibunya anak, itu hanya bisa ditetapkan karena mengikuti bagi keberadaan anak. Lamun anak dinara, berarti dia mau dapat ummul walad. Ia alasan iddah dinyatakan habis, namun adapun umumat ummul walad tidak sah. Wa hadza la yusamma waladan, dan ini mudghah nikah, hanya mudghah yang keluar ini tidak dinamakan dengan anak. Wa kharaja bil mudghati al-alaqatu, dan keluar dengan kata mudghah adalah alaqah. Nabi alaqah wa hiya maniyun yastahilu fil rahimi, yaitu air mani yastahilu yang berubah di dalam rahim. Air mani yang berubah di dalam rahim, fayasiru daman ghalidhan, jadilah dia daman ghalidhan, yaitu darah yang kental, darah yang keras, maksud darah yang kental. Air mani berubah di dalam rahim sehingga dia menjadi darah yang mengental. Fala tanqadil iddatu biha, maka tidak bisa habis iddah dengan keluarnya alaqah, dengan keluarnya segumpal darah. Li'annaha la tusamma hamlan, karena alaqah tersebut tidak bisa dikatakan hamlan, buntingan, isi buntingan. Dekman berdeparan betian meranika. Faidatun waqa'a fil ifta'i
yaitu telah terjadi dalam memberikan fatwa, dalam fatwa, pemberian fatwa, annal walada, sesungguhnya anak, lau mata fi batnil mar'ati, seandainya mati di dalam perut perempuan, dalam perut ibunya, wa ta'adzara nuzuluhu, dan ta'adzara terhalang, maksud tidak bisa nuzuluhu, tidak bisa keluarnya, nembus sukun. Arak sopok kanak mati dalam tiang ina, nasallallahu alaihi wasallam, sementara diri sukun. Bidawain au ghairihi, tidak bisa turun, tidak bisa keluar dari perut dengan menggunakan obat ataupun selain obat. Kama yattafiqu li ba'dil hawamili, sebagaimana yang terjadi secara kebetulan pada sebagian perempuan-perempuan yang hamil. Nah, jadi makin jadi pertanyaan, arak sopok dengan betiang, ambo mati anak dalam betiang, kemudian anak tersebut doat tinggi nama nuat tetap ini suhu anak tersebut sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya dalam tiang tahun lagi mati. Nah, jadi pertanyaan makin, hal tanqadi iddatuha bil aqra'i in kanat min dawatil aqra' atau bil ashhuri in lam takun min dawatil aqra'. Apakah tanqadi iddatuha bil aqra'? Apakah habis iddahnya tersebut dengan 3 kali suci? In kanat min dawatil aqra', jika perempuan tersebut termasuk perempuan yang masih haid dan suci. Aw bil ashhuri, atau iddahnya tersebut akan habis dengan 3 bulan. Illam takun min dawatil aqra', jika perempuan tersebut tidak termasuk pemilik aqra', maksud jika perempuan tersebut masih haid. Aw la tanqadi iddatuha, atau tidak bisa habis iddahnya madama fi batniha, selama bayi tersebut berada di dalam perut ibu nikah. Ya, jadi pertanyaan makin nikah. Bis iddah. Lamun kena bis iddah, nabi sim bis iddah. Apakah bis dengan 3 kali suci ataukah bis dengan menggunakan bulan lantaran subul darah haid misal. Ikhtalafa al-'asriyuna fi dzalika, maka terdapat perbedaan pendapat ulama asriyun, yaitu ulama yang semasa dengan beliau, ulama yang semasa dengan Imam Asy-Syarbini tersebut. Fi dzalika, di dalam masalah demikian nikah. Wallahiru ats-tsani, pendapat yang zahir adalah pendapat yang kedua. Nabi pendapat yang kedua, tidak bisa habis iddahnya selama bayi tersebut masih di dalam perut ibunya. Berarti tetap iddah. Ada setahun dia masuk, setahun iddah. Ada 2 tahun dia masuk, 2 tahun iddah. Ada 3 tahun apa sugul, 3 tahun iddah. Jadi pendapat yang Allah kata beliau. Kama sarraha bihi Jalaluddin Al-Bulqini fi Hawashi Ar-Rawdah, sebagaimana menyebut secara jelas dengannya oleh Imam Bulqini dalam Hasyiah Rawdah. Qala, dan beliau berkata Imam Bulqini, wa qad waqa'at hadhihi al-mas'alatu, dan sesungguhnya telah terjadi masalah ini, wastuftina anha, wastuftina, dan kami diminta fatwa anha tentang masalah nikah. Fa'ajabna bidzalika, kemudian kami memberikan jawaban dengan demikian. Nabi jawaban bahwa selama bayi tersebut berada di dalam perut ibunya, maka iddahnya tidak habis. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkan bagian demikian tersebut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahunna, dan perempuan yang bunting tersebut iddahnya tersebut dengan melahirkan buntingannya. Selesai permasalahan.
Wa in kanat ay al-mu'taddatu an furqati talaqin. Dan jika perempuan yang menjalani iddahnya tersebut yaitu berasal dari perpisahan dengan sebab tolak, dengan sopok dengan nina tasya, wa ma fi ma'nahu, dan apa yang semakna dengan furqatu talaqin, yaitu apa yang semakna dengan furqatu talaqin tersebut. Mara misal furqah dengan sebab Nabi Arantu nikah dengan sebab Allahumma salli alaihi waktu syubhat misalnya, yaitu perpisahan dengan sebab waktu syubhat misal di antaranya mimma marra, dari perkara yang telah lalu, itu perpisahan dan sebab fasakh juga masuk nikah. Karena dengan fasakh nikah juga iddahnya dengan 3 kali suci. Hailan, jika dia hailan, Nabi kenal hail tidak hamil. Hailan lawanan daripada hamil, berarti hailan perempuan yang tidak hamil. Jika perempuan yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang ditolak, kemudian dia ditolaknya tersebut dalam keadaan tidak hamil bil ma'na al-mutaqaddim, wa hiya min zawati ay sawahibil haidh, dan dia perempuan yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil tersebut sawahibil haidh, pemilik daripada haid, maksud perempuan yang masih haid, fa'iddatuha 3 quru'in jam'u qar'in, maka iddahnya tersebut 3 kali quru'. Quru' ni ke jam'u qar'in atau jam'u qur'in, berarti boleh baca qur'in, boleh baca qar'in. Wa huwa lughatun bi fathil qaf wa dhammiha. Wa huwa lughatan bi fathil qaf wa dhammiha. Wa huwa lughatun afwan kalam ya. وهو لغة بضم الحرف. وهو لغة, وهو Qur'an tersebut lughatun, pada suatu lugat juga bi fathil qaf Qur'an wa dhammiha Qur'an. Nabi juga wa huwa haqiqatun fil haid wa tuhri, itu haqiqatun fil wa huwa lughatun bi fathi qaf wa dhammiha haqiqatun fil haid wa tuhri, yaitu mana hakikatnya tersebut digunakan untuk haid dan suci. Berbeda pendapat ulama memang dalam masalah ini. Para sahabat demikian menurut ulama Syafi'iyah atau menurut Imam Syafi'i, Qur'an tersebut artinya suci. Menurut Imam Malik, Qur'an artinya adalah haid. Terdapat perbedaan pendapat memaknai makna Qur'an dan makna Qur'an, ada mengatakan haid, ada mengatakan suci. Berarti dia termasuk daripada lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak itu yang memiliki makna ganda. Memiliki makna ganda berarti. Wa min itlaqihi ay wa min itlaqil qur'i 'ala al-hayd, dan termasuk menyebut secara mutlak qur' tersebut dengan makna haid, ma fi khabarin Nasa'i wa ghairihi, apa yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan selain Imam Nasa'i, tatruku salata ayyam aqra'iha. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatruku salata, maka meninggalkan salat oleh perempuan tersebut. Kapan dia meninggalkan salat? Ayyam aqra'iha, pada hari-hari qur'nya, berarti pada hari-hari haidnya. Berarti dalam hadis ini menjelaskan makna quru' tersebut adalah haid mar'anika. Lain Imam Syafi'i ini ke pendapat quru' tersebut adalah haid lain. Karena beliau
Beliau tersebut murid daripada Imam Malik. Ada sebuah ulama akhirnya negara lupa yang ini berpendapat suci. Baik dengan Imam Syafi'i. Terjadilah dialog antara Imam Syafi'i dan imam tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa makna qur' tersebut head, sugulan dalil, sugulan dalil. Kemudian lawan debat tersebut ulama sopo niki berpendapat qur' tersebut adalah suci, sugulan dalil. Selesai berdebat. Ampun bertukar pendapat keringan terus. Imam Syafi'i merasa puas dengan dalil lawan debat, ampun suci pendapat engkah ngam berdebat. Kemudian ulama tersebut dengan penjelasan Imam Syafi'i beserta dalilnya tersebut puas dengan dalil Imam Syafi'i, berpendapat qur' tersebut adalah ya hasil debat malah dikit. Okey. Okey, kalau berhukum dikit. Bertukar hukum karena kuat simpanan dalil tersebut. Nenten pada pelit. Nenten ya pada pelit malah dikit. Karena mereka tersebut, karena kadang-kadang ada sebagian hadis yang belum sampai kepada ulama mujtahid tersebut. Jadi mungkin ini baru isi tengah Imam Syafi'i dari hadis ke anak dalil baru itu yang memperkuat argumen tersebut. Maka karena malah sampun wika Imam Syafi'i ketika beliau belum ke Mesir dan setelah ke Mesir dia berubah fatwanya karena di Mesir beliau menemukan dalil-dalil yang tidak pernah beliau temukan sebelumnya. Karena oleh Mesir doang ribuan sahabat terikat di kuburan. Sepenuh sahabat Rasulullah Mesir. Berarti di sana ketika hijrah ke Mesir, ia tahu dengar. Tapi orang itu nikah masalah-masalah sabar. Tapi hadis-hadis sabar. Berubahlah hasil ijtihad beliau tersebut. Itu barang qaul jadid. Qaul jadid adapun qaul qadimnya tersebut beliau tinggalkan. Kecuali sekitar 19 permasalahan di dalam qaul qadim yang dipergunakan dalam qaul jadid oleh ulama Syafi'iyah. Berarti adapun Imam Syafi'i beliau sudah cuci tangan dari qaul qadim. Beliau tidak menghalalkan lagi orang berhukum dengan qaul qadim. Beliau punya hasil ijtihad qaul jadid. Nah, setelah ini berlalulah masa Imam Syafi'i, terlahirlah ulama-ulama Syafi'iyah. Demikian marak ni kamu seru ulama Syafi'iyah, teliti si ulama-ulama Syafi'iyah, ternyata ada di qaul qadim tersebut dalilnya lebih kuat daripada dalil yang terdapat pada qaul jadid. Oleh karena itu ulama Syafi'iyah menjadikan sekitar 19 masalah qaul qadim tersebut dijadikan sebagai madhab Imam Syafi'i. Karena dalilnya sangat kuat marak dikit. Di antaranya niki adalah sembahyang waktu isya, waktu maghrib. Adapun qaul jadid waktu maghrib niki selesai sekedar bait air wudu, tutup aurat, adzan qamat, kemudian mengerjakan salat 5 waktu, berarti bis waktu maghrib. Niki qaul jadid. Berarti menurut qaul jadid waktu maghrib niki sangat singkat. Adapun qaul qadim sabara kanun jam 10 makin niki. Nggih, ya sekitar sejaman berarti maghrib marak niki. Berarti yang perlu menggunakan qaul qadim diambil oleh ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena menurut ulama-ulama Syafi'iyah ini lebih kuat dalilnya daripada qaul jadid. Nenten bangga. Lantaran Imam Syafi'i sendiri sampun berbahasa, "In sahhal hadits fa huwa madhhabi." Lamun arak hadis sahih maka itulah madhabku. Berarti mbembe tu arak hadis sahih itulah madhab Imam Syafi'i. Okay. Lagu ucapan Imam Syafi'i ini kan dia sembarangan bau tak amalah. Dia berdasari sahih Bukhari, oh ini sahih, berarti ini madhab Imam Syafi'i. Nenten secara mutlak makna ucapan Imam Syafi'i tersebut marak dikir. Bisa jadi hadis tersebut sahih menurut ulama yang satu, namun tidak sahih menurut ulama yang lain. Karena banyak juga yang belum temukan di Sahih Bukhari pada nikah al-mukarram hadisnya sahih, namun hadis tersebut sudah mansukh. Hadis niki sampun terhapus hukum. Lagu dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih tersebut pada nikah.
Berarti perlu ada penelitian balik dari segi nasikh mansukh marani ke apakah am ataukah mutlak ni ke apakah muqayyad dan sebagainya. Nah niki tugas daripada ulama usul fiqh karingan niki untuk mencari dalil dan untuk mengistinbat hukum tersebut. Pokoknya potongan tiang belungguh niki jamaah haja. Dan bila mana tiang belungguh niki berenang di samudra yang sangat luas, keselam. Keselam dah. Nah, lamun sekedar berenang oleh telaga je sila. Itu latihan berkupah di kembe-kembe. Telaga ni ke marak makin marak kitab yang baca yang melungguh niki. Itu mah telaga kitab-kitab bangkodek ni ke dia baca segala macam makna ataupun bing gambaran masalah, insya-Allah mampu. InsyaAllah mampu niki. Apa dia ni balik belian telaga. Lamun saya beli telaga barang niki keselam terbasih dia melungguh. Apalagi dia para ulama-ulama beli niki samudra lautan ilmu atau pada marak niki. Itu pada berkucah, pada berenang. Dia nak jadi masalah ni pada karena cakap berenang. Sudah terlatih. Potongan dia melukun tak degati maradikal mukarram. Dia coba-coba istinbat hukum langsung dengan Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terganggu lagu dengan catatan lamun dia sampun sampai di derajat ulama mujtahid. Nah, lamun cukup jadi ulama mujtahid sila jangan bertaklid jok sila masih. Nggih. Lamun dia sampun sampai. Ilmu bahasa doan ni ke sila dia kan tahu yang belum bahasa Arab harus tahu bahasa Arab ni kita cakap karena dia belum jadi istinbat dengan Al-Quran yang bahasa Arabnya tersebut kualitas tinggi jadi istinbat dengan hadis yang bahasa Arabnya ni bahasa Arab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darakannya pada si fasih harus cakap bahasa Arab yang belum kekurangan mufradat sila kadang-kadang tahu mufrad dia tahu jamak sila ia run dia berijtihad ni ke sesat yang belum niki dari segi bahasa nikmat dari nahwu nikmat saraf nikmat balaghah nikmat badi nikmat bayan niki nikmat dari segi ilmu hadis harus tak beda nabi beda hadis sahih hadis hasan hadis dhaif hadis syadz hadis munkar, hadis ma'ruf, hadis mu'dhal, macam-macam istilah hadis. Harus yang belum ketahui. Deman ketahui rijal hadis. Harus kuasai rijal hadis. Apakah rijal hadis niki adalah yang terpercaya atau tidak, ataukah niki pendusta atau tidak dan sebagainya. Deman mereka harus menguasai usul fiqh untuk mengistinbat hukum. Borong de begawean al-mukarram. Borong de begawean karingan terus niki. Abu ni kan dia deman masih jauh al-mukarram terus ni. Abu awak silap lah dia belum ni kita baca kitab gambar ni ke berturut. Karena dia belum dia deman mampu. Masih dia belum dalam fasalu ahla dzikri bertanyalah kalau dia belum ni ke mampu ni. Wahia fil silah dan sementara menurut istilah bahwa aqra tersebut menurut istilah atau quru tersebut menurut istilah al-atharu itu artinya suci kama ruya an Umar wa Ali wa Aisyah wa ghairihim min as-sahabati radhiyallahu taala anhum ajma'in sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah dan selain mereka dari kalangan sahabat semoga Allah meridai beliau semua wa liqauli ta'ala fatalliquhun li'iddatihin wallahu a'lam bissawab.